Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak Aldi. Silakan nanti buat Rizky, Citra, Syahrul, Mufid kalau misalkan mau ngomong silakan jangan lupa untuk open mic-nya ya. Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rizky, kamu di asrama ya? Sama anak-anak fondasi yang lain? Di kampus teh. Oh, di kampus, oke. Tapi aman, tempatnya aman. Karena kalau misalkan saya minta sekarang adalah yang pasti adalah tempat yang aman ya. Saya udah bilang juga di grup untuk cari tempat yang aman dan nggak berisik. Itu yang paling penting satu, nggak berisik gitu. Karena nanti kita akan open kamera, open mic yang pasti gitu kan. Jadi kita berproses secara grup, jadi saling menghargai gitu, semuanya. Oke, kalau begitu ya kita mau ngapain sih hari ini gitu ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu, siapin. Ini bahannya, saya jarang banget pakai PPT, tapi berhubung ya teman-teman yang lain, jadi aku pakai PPT. Oke, jadi kita akan bagaimana bareng-bareng di sini untuk perjalanan Ramadan kembali ke fitrahnya. Ya, coba dilihat baik-baik gambarnya. Lihat baca kata-katanya. Perjalanan Ramadan kembali ke fitrahnya. Gitu ya. Jadi betul-betul kembali ke fitrah. Ketika ada kembali ke fitrahnya bahwa manusia menjadi rahmatan lil alamin, kita adalah Abdullah dan Khalifah di muka bumi ini. Bahkan ketika Ramadan tuh semua kayaknya nafsu-nafsu. Ya makanya tadi mungkin saya luar biasa sabar banget ya dari jam 7.45 di Zoom sendirian. Aku sabar karena ini bulan Ramadan nih. Gitu. Bahkan walaupun Mas Riko bilang udah tinggalin aja. Tadi grup ini yang kayak udah biarin aja teh. Ini gimana sih gitu ya anak-anak muda ini gitu kan. Aduh gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa. Kita jalanin aja. Atau ini memang udah jadi kodar Allah gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika kita ngomongin Ramadan, perjalanan Ramadan kembali ke fitrahnya. Puasa Ramadan itu dapat mengembalikan kita ke fitrah. Ternyata selama berpuasa saat Ramadan ini kita mengekang loh hubungan kita dengan yang maksiat-maksiat agak-agak berkurang gitu ya. Jadi kita kekang ke kebutuhan hawa. Yang pasti sih otak reptil ya di belakang ini nih. Makan, minum, tidur, reproduksi gitu ya. Mungkin tidurnya makin sedikit kan, apalagi yang biasa begadang juga tapi pasti beda. Walaupun Hussein lagi nggak tidur sampai ketiduran tadi pagi gitu. Itu adalah itu tadi kebutuhan hawa nafsu untuk makan, minum gitu dan berbuat kefasikan. Selama ini pula ruh kita bisa mengajak nafas kita untuk kembali ke jalan ketakwaan yaitu mengesahkan Allah, menghidupi makna la ilaha illallah dan menjadi rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka idealnya manusia yang berpuasa juga menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Gitu. Diharapkan kembali ke fitrahnya. Gitu ya. Jadi kalau bulan Ramadan tuh tarawehan kan ya? Iya kemarin aja anak-anak fondasi nggak boleh pulang deh. Kalau buka bersama, yang satu saya tanya suka adalah ini. Kita sholat maghrib bareng kan? Ya, oke. Jadi jangan sampai kita puasanya itu puasa, ya, buka, maghribnya keteteran, ya. Jadi kemarin langsung holy 5, gitu kan. Sekarang Mas Riko buat maghrib. Itu yang terjadi. Gitu. Dan yang paling penting lagi, ayo kita luruskan lagi niat. Kita siap untuk berproses, untuk kembali ke fitrahnya, untuk jadi versi diri yang terbaik. Dan kita membawa spirit Ramadan ini bukan hanya ketika bulan Ramadan gitu. Ayo ngaku di sini, aku sih ngaku deh. Siapa yang kalau misalnya bulan Ramadan sehari bisa 1 juz, kedua juz, kalau di hari-hari biasa kadang juga bolong. Rizky gini. Tapi siapa tahu di sini emang ada yang konsisten banget. Mau Ramadan, gak bulan Ramadan, pasti aku ngaji sehari 1 juz. Siapa yang angkat tangan? Sangat istiqomah konsisten. Oh, Valdi ya, sehari pasti 1 juz. Walaupun nggak bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Ini kita harus belajar ya, Valdi. Rizky, di notes nih, Valdi ya. Nanti kita bisa tanya Valdi nih ya. Dan kita juga nanti bisa, ya lihat sharing-sharingnya Valdi di sini. Nah, itu dia. Jadi kita akan membawa spirit itu. Ya. Ketika kita Ramadan kembali ke fitrahnya, bagaimana ini yang akan kita lakukan? Membangun potensi diri di bulan Ramadan dan menghidupi Ramadan di sepanjang waktu.
Maksudnya apa membangun potensi diri di bulan Ramadan dan mengikuti Ramadan di sepanjang waktu? Berarti kita bukan hanya di bulan Ramadan aja. Ngajinya luar biasa, sholat luar biasa, menahan amarahnya luar biasa gitu. Kayak tadi aku kan gitu. Ya udah sabar-sabarin aja nih anak-anak dipahami gitu. Mufid, kita nih udah masuk ke hari keberapa coba bulan Ramadan? Hari ke-11 hari ini. Berarti bagian saya itu di tim kece ya di Forum Indonesia Muda untuk ngasih one day one apa sih one day one apa wisdom ya itu nanti aku share di grup. Aku nulis apa? Aku nulis tentang calling. Nah, kita akan bahas tentang ini ya. Oke, Rizky, di 11 hari ini gitu apa nih kalau kita ngomongin adalah potensi diri yang biasanya di bulan Ramadan untuk keluar. Dan ada cerita apa di 11 hari kemarin? Silahkan. Di 11 hari sebenarnya karena ini ya Teh, karena aku halangan di awal Ramadan. Jadi baru puasa beberapa hari. Cuman aku dapat cerita kemarin sama adik aku jadi nelpon. Jadi adik aku itu udah nyampe juz 24 Teh. Oke, terus? Dan tertampar jadinya gitu ya. Oke. Good ya. Ada yang mau sharing lagi mungkin 11 hari ya pada ya tuh makanya Ikhwan bersyukurlah kalian tuh nggak ada didatengin tamu atau nggak. Aku juga hari ini nggak puasa loh. Makanya ya udah aku boleh marah-marah loh kan nggak Ramadan. Nah nggak gitu juga gitu ya. Aku nanti marah-marahnya pas buka puasa aja. Mana ada, ntar aku maksiatnya udah buka puasa baru aku maksiat. Nah itu tuh pikiran dari mana gitu ya. Ya Allah, nah itulah kita jadi bareng-bareng di sini gitu. Bagaimana di coaching movement ini kita akan berproses tujuannya membangun potensi diri di bulan Ramadan ini dan menghidupi nafasnya gitu ya, semangat spirit Ramadan itu di sepanjang waktu. Bukan cuman di sini doang sekarang pas lagi Ramadan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan. Aku akan bacain ini akan jadi ayat pembuka dari perjalanan kita. Aku panggilnya ini aja ya teman-teman, sahabat perjalanan ya. Oh ya asik banget. Oke. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan seperti bintang yang bercahaya yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya Allah, cahaya di atas cahaya. Siapa yang punya favoritnya selain Ar-Rahman adalah tadi An-Nur. Ini favorit aku banget juga gitu ya. Karena light upon the light. Dan kegelapan itu kan selalu ada, bener gak sih? Karena kan nggak ada kegelapan, kita nggak akan tahu cahaya itu kayak gimana gitu. Nah itulah light upon the light. Itulah cahaya minyaknya tadi sudah berkilau-kilau, terus dari pohon yang nanti terkena matahari. Light upon the light, berlapis-lapis. Cahaya yang sangat kuat sinarnya. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan yang paling baik untuk mencari cahaya ilahi. Kenapa tadi? Bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Bulan di mana cahaya ilahi betul-betul rasanya berpedaran, rasanya dekat sekali dengan diri kita, gitu kan. Bahkan kita bisa tuh bangun buat sahur, ya kan? Kalau misalkan bangun buat tahajud agak PR gitu. Tapi kalau misalkan sahur atau jangan-jangan di 11 hari ini ada yang pas bangun, Masya Allah udah azan, oke. Tapi saya sudah niat, seperti pas Isa udah puasa gitu. Adakah yang kebagian begitu di sini? Kemarin tuh ada tuh ketemu sama, adakah di sini Husain tapi sempat sahur kan? Oh dirimu karena udah sahur baru ya, beres, baru tidurnya pas sudah ada matahari gitu ya. Habis ngaji segala macam langsung bobo plok sudah. Kayak gini nggak ada, udah qadarullah Husain, tenang. Aman lah, aku kasih kamu bonus, tenang aja hari ini ya. Oke. Jadi itu,
bagaimana rasanya di bulan itu waktu siang malam lebih berkilau, hati juga lebih lapang, lebih bercahaya. Jadi makanya ibadah tadi juga lebih mudah dilakukan. Nah, tentu saja enggak semua orang bisa merasakan cahaya dan dorongan melakukan amal ibadah. Jadi kan kalau iman dan ketakwaannya makin oke, berarti semakin dia juga oke. Bagaimana dia akan merasakan cahaya ilahi. Nah, cahaya Allah dicerminkan oleh iman dan takwa seorang yang merupakan anugerah dari Allah. Nah, itulah gitu ini, cahaya Allah. Ramadan mencari cahaya ilahi. Ayo, kita Ramadan di bulan bulan penuh barokah. Bulan cahaya ilahi banyak berpadaran. Ayo, kita tajamkan, kita nyalakan gitu ya, kita pedarkan cahaya bersinar dengan ketakwaan ini agar betul-betul merasakan cahaya ilahi yang sesungguhnya. Nah, jadi apa ya? Cahaya Allah kita cerminkan oleh perbuatan kita, perilaku kita dengan keimanan ketakwaan yang merupakan anugerah dari Allah. Sekarang coba, siapa yang bahagia banget datang Ramadan? Jadi ada dua nih. Ada yang satu, tiba-tiba Ramadan kaget gitu ya. Ada yang kayak, Masya Allah, Ramadan gitu kan, nyiapin gitu. Dari bulan berikutnya, apalagi yang ini akhwat-akhwat gitu ya, masih ada, kita kan pasti ada bolongnya gitu kan, karena ada. Nah, sekarang Anda bagian mana nih? Yang mempersiapkan atau tiba-tiba, ya Allah udah Ramadan lagi gitu, yang mana? Yang nyiapin dulu, angkat tangan, angkat tangan. Yang nyiapin, yang nyiapin. Yang tiba-tiba. Jadi Syahrul kamu mau yang mana? Aku tengah-tengah. Aku agak-agak nyiapin, aku juga kaget. Yang juga. mempersiapkan teh. Oh, yang mempersiapkan teh. Makanya angkat tangan aja. Terus kayak gini, nggak enak angkat tangan nanti gimana-gimana. Tenang aja. Ya. Pokoknya mah jadi diri sendiri yang otentik. Ya, mau fit ya. Jadi nanti kalau misalkan mau open mic, close mic, pokoknya open lah. Be yourself di sini. Benar-benar nikmatin lah, ini hadiah dari Allah untuk kita ketemu hari ini. Nah, jadi kita akan menghadirkan kesyukuran, kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Kita gimana? Perbaikin diri, membersihkan hati, menyalakan potensi yang ada di dalam diri. Kenapa? Karena Ramadan bulan penuh saya, bulan penuh keberkahan. Itu yang akan kita lakukan ya. Ini ayo atau kita mulai gitu ya. Nah, ini adalah ground rules yang akan kita sepakati di sini. Beberapa ground rules ya. Pertama adalah be gentle, lembutlah pada diri sendiri. Siapa di sini ada yang merasa perfeksionis? Ada? Be gentle, lembutlah pada diri sendiri. Ada? Kayaknya kalau ke orang bisa baik gitu ya. Kalau sama diri sendiri, ampun Rizky Syarli, gimana sih ngomong sama diri sendiri tadi? Syarli udah dibilangin kan gitu. Atau Citra, bukan Citra, kamu tuh gitu kan kayak gini-gini. So sekarang be gentle to yourself, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri gitu ya. Jadi itu ground rules kita pertama, betul? Nah, nanti selama perjalanan, sahabat-sahabat perjalanan pasti kita akan banyak banget yang akan terjadi. Jadi kita akan mengalami pengalaman menarik, kita akan pakai kartu dari Points of View ya, dan benar-benar ternyata mengundang kita semua untuk menjadi diri kita apa adanya, jadi otentik dan membuka terhadap apapun yang mungkin akan membawa kita. Jadi mungkin nanti ada yang ngerutin dahi gitu ya, mungkin kayak akhirnya terharu, netikin air mata, ada yang tertawa, ada yang tertampar, dan semua reaksi itu di sini. So, be gentle with yourself, share apa yang diizinkan untuk disampaikan gitu ya. Silahkan bersabar dengan prosesnya, karena ada yang cepat, ada yang lama, beda-beda orang ini dalam proses personal journey-nya. Ada yang misalkan dapat langsung di sini, ada tiba-tiba 2-3 hari terus kayak, teteh aku makin dapat lagi loh. So, ya, jadi be gentle with yourself. Terus present, yang teteh tadi minta, hadirlah utuh, bukan hanya fisik, tapi juga pikiran dan perasaan. So, your mind, your body, your soul di sini. Bukan cuma di depan ngelihat gitu ya, oke ada masjid gitu kan, ada Hussein. Barusan saya kelempar gitu kan ya, oke. Nah sama kayak tadi, kalau tadi nanti kalian kelempar, santai aja kayak aku, gak usah panik juga, masuk lagi aja gitu ya. Nah ini jarang-jarang juga ini terjadi dan aku kelempar. Alhamdulillahnya sama kalian gitu ya, bukan sama yang lain-lain. Jadi aman gitu. So itu yang akan kita lakukan. Ini adalah tadi ya, akhirnya menghilang dari sini, guys. Oke. Ini aku siapin lagu-lagu. Oke. Nah ini ya, tadi kita sudah sampai sini. Be gentle, betapa diri sendiri, betul-betul hadir seutuhnya. Oke. Be yourself, jadilah diri sendiri yang otentik. Respect and sensitive, yang kita udah bahas tadi di depan, dan ada safety net. Ini.
Oke? Dan Anda juga udah tahu bahwa ini rekaman akan dilihat sama para coach gitu ya, dan insya Allah semuanya terjaga rahasianya dengan baik. Oke. Setuju sama peraturan itu? Kalau setuju boleh kasih reaction love dong. Kasih reaction love. Husain love. Oke. Oh, Husain juga ngasih kayak gini. Oke, semuanya aman ya? Good. Thank you, thank you, thank you. Oke, jadi siap untuk berproses pagi ini ya, bareng-bareng. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan ada pause. Kenapa pause? Kayak ini kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kita ngapain? Doing. Jadi kalau kayak Husain kayak tadi tidur itu lagi nggak sadar, bener nggak? Makanya sadar itu, nih orang nggak sadar tuh orang tidur, orang koma, orang pingsan, orang apa lagi? Mabok, bucin. Nah kalau budak cinta juga itu pasti nggak sadar. Jadi kamu nggak usah ngomong apa-apa sama orang-orang lagi gini ya, orang lagi nggak sadar. Jadi sekarang semuanya sadar kan? Aman kan? Semua di sini kan? Coba aku mau lihat dari 1 sampai 10. Sadar semua? Berapa level sadarnya? Sadar. Aman. Sadar. Alhamdulillah. Oke, yuk kita sekarang akan pause gitu. Jadi setelah kita ada ground rules, kita pause. Kita akan memberi hadiah sama diri sendiri waktu. Waktu untuk menyapa diri. Kita pelanin dulu langkah kita yang biasa udah kayak para aktivis ini yang buru-buru tek. Kita berhenti dulu, pause, jeda gitu. Nanyain ke tubuh kita, ke diri kita. Apa kabar sih tubuhku? Apa kabarku hari ini? Apa yang aku rasakan? Apa yang aku pikirkan? Yang akan kita lakukan di sini. Dan kita akan meluangkan waktu tanpa apa-apa. Ini adalah bagian dari metode points of view. Jadi meluangkan waktu untuk menjadi diri sendiri, untuk bertemu dengan diri sendiri. Kita akan mengamati, merenungkan diri kita sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Our mind, body, or soul, how am I? Dan kita punya banyak peran kan? Jadi anak, jadi mahasiswa, jadi pengurus di organisasi. Pokoknya banyak banget. Jadi gimana? Kita pause di points of view, kita akan pause, kita akan kasih musik, saya akan kasih musiknya, kita akan duduk dengan nyaman. Mau di kursi mangga, mau di lantai mangga, mau rebahan mangga, pokoknya bikin kalian nyaman mungkin. Kita akan duduk terbuka ya, yang pakai kacamata boleh dilepas kacamatanya gitu, yang tangan kakinya nggak usah ngilang. Kita akan bersender gitu ya, kalau bahasa Sundanya ngalah gedai, tutup mata. Betul-betul kita akan benar-benar berhenti sejenak. Walaupun kita tutup mata, tapi coba untuk tetap sadar, mungkin diam sebanyak yang Anda bisa. Dan saat kita berhenti, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Oke, Rizky udah. Sherly deh, kamu panggilnya Sherly kan ya? Sherly udah buka kacamatanya. Silakan untuk ngalah gedai. Ngalah gedai, Anda punya vocab baru hari ini. Citra di open aja. Di open tetap kameranya Citra. Oke, silakan untuk mulai menyandar ke belakang. Oh, Citra. Oke, dibikin nyaman dulu. Silakan tutup mata Anda. Sapa diri Anda. How am I? Gimana kabar? Your mind, your body, your soul. Ini akan baik-baik. Sapa. Selamat menikmati pause. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan,
melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Oke, biar pelan-pelan aja. Buka matanya, balik sini, boleh dipakai dulu kacamatanya. Hussein, kamu kemana Hussein? Mana Hussein nih? Oke. Menikmati coach. Menikmati, ya. Please manggil aku dengan teteh ya. Aku nggak tahu. Kayak dipanggil Dokter Gina juga aku nggak enak. Coach gini kayak. Yes. Kalau Anda berani manggil saya Gina doang, it's okay. So, kalau nggak, kayaknya, aduh gimana nggak enak, saya Gina ya. Oke. So, ketika tadi pause, how do you feel? Silakan yang mau sharing, langsung aja. Open mic. Elina, rasanya kayak lepas, bebas, terus kayak ya apa, kayak nggak ada aja yang dipikirin gitu, kayak beban-bebannya kayak hilang sejenak gitu deh. Citra. Iya teh. How do you feel pas tadi pause? Kayaknya kurang denger soalnya sinyal Citra lagi ada ini deh, bermasalah di sini. Bisa diulang lagi. Oke. Gimana tadi pas pause? Gimana pas pause? Walaupun sinyal kamu bermasalah and it's okay. Ya. Gimana rasanya? Yang Citra rasain sendiri itu lebih apa ya, kayak lebih tenang gitu, terus apa ya, lebih lega perasaannya gitu. Itu sih yang dirasain teh. Ya. Oke.
tenang, lega. Valdi, how do you feel tadi, pas Val? Tadi enak gitu ya. Tiba-tiba kalau saya gitu ya, kembali ke konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kita itu dari Allah untuk Allah gitu. Terus ingat lagi gitu ya, misi hidup kita gitu ya sebagai hamba Allah dan pembela agama gitu. Ingat lagi ke situ. Pokoknya enak gitu lah. Jadi gimana ya gitu, susah dijelasin. Oke, good. Thank you, Valdi. Konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul. Karena kita datanglah, wala quwata illa billah, kita datang emang dilahirin sama ibu, dibawa apa sih? Bawa gembolan nggak? Bawa segala macam ya sih? No, kita benar-benar datang without anything. Cuma bawa badan, dan badan ini adalah amanah, dan nanti ketika sakaratul maut akan kembali lagi kepada Allah tadi. Memaknai lagi kalau kata Valdi yang kita udah bahas pertama adalah Abdullah menjadi hamba Allah. Ya, bagaimana kita akan melayani Allah sebaik-baiknya, gitu kan? Melayani Allah, melayani umat. Good, thank you Valdi. Muhammad Syahrul, gimana tadi Syahrul? Pasal. Kalau saya tadi berasa rileks, tenang, dan apa yang dipikirkan itu leluasa dan kembali ke diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tidak terlalu memaksakan diri, dan pemikiran itu lebih tenang lah teh. Lebih tenang. Nggak apa-apa, biarin aja itu handphone ya, dia mau jalan-jalan. Oke, good, thank you Syahrul. Hussein, gimana Hussein? Saya ngerasa menyesal sih teh. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal yang membuat ibadah saya nggak terlalu baik. Memang penyakitnya kalau sekarang itu ketika bubur itu pasti sudah nggak terawih secara berjamaah. Terawih pun sendiri itu pun kadang kala itu sudah bolong 3 kali. Paling terawih sendiri itu pakai yang dari Muhammadiyah yang 4 kali salam ya, biar cepet gitu, biar kalau ya terawih sendiri, tapi biasanya kalau ke masjid ya di daerah sini rata-rata 23, tapi biasanya kalau di rumah sendiri pakainya yang 4 kali ya, pakai yang biar yang ya nggak apa-apalah, walaupun sadar diri, walaupun tahu bahwa bulan ini kan maksimal. Mungkin kan ini sebuah jalan untuk mempersiapkan juga untuk mungkin di masa depan nanti ketika perekonomian juga sudah settle, terus juga nggak terlalu kepikiran duniawi, sudah mulai dipersiapkan, ditata, dan juga menata akhirat. Memang kan mungkin ketika memiliki rezeki bisa lebih banyak berbagi dan bisa lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dibagikan. Cuman mungkin untuk bulan ini mungkin ngerasain masih belum maksimal dalam beribadah terutamanya. Lalu awal-awal itu udah setelah selesai sholat itu baca Al-Quran 10 lembar. Tiba-tiba ternyata nggak bisa konsisten. Nanti kita tanya konsistennya ke Valdi ya untuk baca one day every day. I mean benar-benar all the time sepanjang waktu. Oke. Last but not least, Mufid Ali Nafis, Mangga. Gimana? How do you feel tadi pas out? Tadi yang saya rasakan tuh mulai pikiran tuh lepas banget ya. Yang awalnya tuh aku mikirin tugas, waktu kegiatan. Pas saya jeda sebentar, kayak lepas gitu kan, lepas semua beban pikiran. Itu juga hati saya yang masa bingung. Kenapa ya Ramadan ini terasa belum dapat feel-nya gitu. Belum itu vibes lah bahasanya tuh, kayak puasa Senin Kamis kalian rasakan gitu. Saya merasa saya lalai banget mulai dari ibadahnya, tilawahnya, dan lain-lain gitu. Nah itu mungkin aku masih bingung apa itu salah dari saya sendiri atau ya nggak tahu apa gitu. Saya rasa cari jawaban dari sini. Bulan Ramadan ini ngerasa biasa aja gitu, belum dapat feel-nya.
beda kayak tahun lalu kan, ya senang gitu kan tahun lalu kayak wah terawih terus nih, itu juga tilawah terus masih, tapi sekarang kayak mungkin terhalang dengan kesibukan kuliah mungkin. Itu sih paling saya rasakan. Oke. Tadi di pause kita lihat semuanya punya perspektif pandangan yang beda-beda. Dan ada juga yang samanya. Sama kayak tadi kita pause itu mungkin ada yang ngerasanya kurang lama, ada yang kesebentaran, ada yang precise pas buat aku. So, kita akan lihat bahwa semua orang punya pandangan perspektif yang beda-beda. And it's okay. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. And no judgment. Ingat tadi yang kita udah sepakat semuanya udah kasih love. Oke? Dan kita juga udah gak masalah untuk betul-betul hayu kita berbagi seutuhnya di sini. Oke? So, siap ya untuk berproses yang pertama. Kita pause, kita akan expand, kita akan memperluas lagi. Nah, ini kan kalau tadi makanya kata Mufid kok nggak berasa kayak kemarin sih Teteh gitu ya, Ramadan aku gitu. Nih, sekarang pertanyaannya untuk sahabat-sahabat perjalanan Teh Gina hari ini. Apa sih makna Ramadan untukmu? Apa sih makna Ramadan untukmu? Dan kita akan pakai satu kartu, yaitu calling. Ini yang versi mini-nya, ini versi emaknya gede ya. Bisa pakai. Kalau kecil juga, kalau gini mah nggak apa-apa, sama aja ya. Sama, ini lebih gede lagi. Kan? Kita kan pakai satu kartu. Kenapa sih satu kartu kayak gini? Karena semua dimulai dari yang satu. Benar nggak? Sebelum adanya bumi ini, sebelum ada Bima Sakti, sebelum ada apa, cuma ada siapa? Coba ditebak. Ayo. Allah. Ini ada Allah. La ilaha illallah. Allah. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada. Hanya Allah. Lillahi ta'ala. Bagaimana dimulai dengan yang dekat. So calling. Panggilan. Untuk kita semua. Kayak hari ini, panggilan ditujukan kepada seluruh salam jernih kelompok 6 dan 12 untuk segera memasuki Zoom gitu kan. Bahkan Shirley, Qadaraullahnya ternyata panggilannya memang, aku ikut juga, Teh boleh nggak? Boleh. Nah, that's it. Ya, aku nggak akan banyak nge-framing apapun, karena aku akan membebaskan diri kalian betul-betul memaknai dengan satu kartu ini adalah calling. Oke? Aku tawarin, mau lihat yang si kartu ini atau mau ngelihat yang di PPT? Mau gini aja atau mau di PPT? Pakai yang kecil. PPT aja kayaknya Teh. PPT aja. Lebih jelas. Iya. Oke. Nih, silakan. Sekarang kita kayak lagi di galeri. Oke? Di galeri ya. Tahu galeri berarti kita nggak ngelihat itu bacaan. Abaikan dulu kata-katanya. Panggilannya abaikan. Lihat betul-betul ke si gambar. Gambar nih, kita gedein. Dah. Oke, lihat gambarnya baik-baik. Silahkan boleh dijawab dulu dalam hati. Nanti ada buat acara nulis-nulisnya. Tenang, sekarang kita benar-benar dengerin apa kata Teteh, lalu coba jawab dalam hati. Oke? Apa yang saya lihat di foto? Apa ya? Apa yang menarik dari foto ini? Detailnya. Lihat gambar bunganya. Ada yang kembang, ada yang kuncup. Ada yang blur, ada yang jelas. Warnanya, latar belakangnya, cahayanya, bayangannya, apa ya yang menarik dari foto? Lalu detail apa ya yang paling penting rasanya bagi saya? Dan kenapa ya detail ini tuh penting buat saya? Suka nggak sama foto? Suka nggak suka? Kalau mungkin aku bisa menempatkan diriku di foto ini di mana? Emosi, perasaan, ingat apa yang muncul ketika melihat. Dan bagaimana si foto ini bisa terhubung
dengan makna Ramadan untuk sekarang boleh lihat kata. Sekarang boleh lihat kata. Calling. Mau pakai bahasa Indonesianya juga boleh, panggilan. Adakah kata lain yang bisa disusun dari huruf-huruf yang sama? Kebalikannya apa ya? Kalau kita tambahin kata tidak. Uncalling. Tidak panggilan. Bukan panggilan. Jika ada kata panggilan, suka atau nggak suka sama saya? Calling. Suka, kenapa? Nggak suka, kenapa? Emosi, perasaan, ingatan, apa yang panggilan. Ramah. Dan adakah kata lain yang terkoneksi sama sifat? Dan apa ya hubungan si kata dan si foto dengan tema kita tadi, membangun potensi diri, menghidupi Ramadan sepanjang waktu. Pertanyaannya adalah makna Ramadan. Apa makna Ramadan? Sekarang silakan ditulis. Tuliskan makna Ramadan untukmu, sahabat-sahabat perjalanan. Silakan tulis. Apa sih makna Ramadan? Apa makna Ramadan? Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu di dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilang
semua baik-baik saja. Oke. Ya, tadi udah kita tulisin apa makna Ramadan. Sekarang coba baca kembali tulisanmu. Coba baca lagi. Dan ketika kita baca, apa tuh? Ada perasaan apa? Coba baca baik-baik. Coba baca kembali. Kalau tadi kita sudah tulis, tapi kita coba baca kembali tulisannya. How do you feel? Take your time. Baca baik-baik kembali lagi. Makna Ramadan untuk. And how do you feel after you read? Kita sudah baca kembali tulisannya. Ada yang mau sharing? Atau ada yang mau ditambahin ketika aku udah baca? Ya, Shirley. Tadi itu Shirley nulisnya makna Ramadan untuk Shirley itu pengingat, panggilan kembali, menaikkan derajat, istimewa, memberikan dan menjadikan diri menjadi versi terbaik dari diri. Jadi pas dilihat kembali itu apa ya tadi yang ditulis, kita kayak bikin oh gitu. Apa ya? Kayak ngerasa belum maksimal, terus ingin bisa memberikan yang terbaik gitu ketika tadi itu kan ada gambar satu bunga yang kembang gitu ya Teh. Itu tuh kayak dia tuh seperti memberikan yang terbaik gitu di antara yang lain gitu. Dia kayak lebih bersinar, lebih apa? Berbeda gitu, memberikan yang terbaik dari bentuknya, yaitu ketika dia udah mekar gitu. Berikan Gitu sih Teh. Yang lainnya dan lebih bersinar. Oke, good. Thank you, Shirley. Tadi udah ditulis, udah dibaca, dan udah dirasakan. Nanti silakan Anda bagi. Ya. Sebelum Anda sharing di breakout room, so akan Anda lebih enak nanti di breakout room untuk berbagi apa makna Ramadan yang telah Anda tuliskan ini di kartu calling. Oke? Kita akan bacakan dulu story. Ya, kita akan bacakan story. Tadi udah ngeprint. Oke. Semoga ini adalah pertama kali. Shirley waktu itu ikutan ini enggak? Ikutan di Pondok Inspirasi, ikutan kuliah subuh teteh enggak? Kuliah subuh. Yang pasti bukan ceramah itu. Ikutan enggak, Shirley? Yang jam 5:30 pagi. Ikut Teh. Ikut. Oh, berarti Shirley udah tahu ceritanya ya. Oke, so this is the second one for you. Yang lain baru pertama kali, boleh didengar. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib hampir setiap hari pada bulan Ramadan menghidangkan makanan bagi orang miskin untuk berbuka. Putra pertama Sayyidina Ali ini melayani dan mengatur makanan yang diberikan pada para tamu untuk segenap orang miskin yang berada di Madinah kala itu. Begitu populernya acara tersebut sampai hampir seluruh masyarakat yang ada tahu bahwa bila ingin berbuka dan menikmati makanan nikmat, mereka boleh pergi ke tempat Hasan bin Ali. Makin hari semakin banyak orang yang datang. Dan walaupun demikian, makanan disiapkan selalu mencukupi untuk semua. Di antara para tamu tersebut, ada satu yang pada hari itu membawa pulang makanan tanpa menyentuh. Ia hanya membatalkan dengan sebuah kurma dan 3 teguk.
Dan ini tidak luput dari pandangan beliau. Cucu Kanjeng Nabi pun tergelitik untuk berkata, saudaraku tercinta, tidak seperti yang lain, kau tidak memakan makanan. Apakah ada keluargamu yang sedang sakit? Bila iya, izinkan saya membantu, atau minimal bolehkah saya menengoknya? Semoga saya bisa melakukan sesuatu. Orang tua itu pun menatap Sayyidina Hasan, dan kemudian dengan wajah sedih menjawab, maafkan saya, wahai cucu Rasulullah SAW. Saya hidup sebatang kara, dan saya tidak punya keluarga lagi. Tentang makanan ini, saya ingin berikan kepada seorang lelaki gagah yang selalu saya temui di perkebunan yang ada di dekat rumah. Tiap hari, saya melihatnya kerja di perkebunan itu. Dan bila waktu berbuka tiba, dia selalu hanya makan potong roti kering yang dibasahi air. Dia bekerja, seperti lelah sama dirinya. Demikian pula taat kala duduk beristirahat. Saya senantiasa mendengar lantunan ayat Al-Quran yang suci dari mulut. Saya tidak pernah berbicara dengannya. Saya kagum. Saya sangat hormat terhadap. Hari ini, saya berharap bisa menyenangkannya dengan makanan ini. Tidak hanya memberikan dia menu yang berbeda. Maafkan saya, wahai. Sayyidina Hasan bin Ali terharu mendengar. Beliau meneteskan air. Makanlah makananmu dan bawalah makanan untuk tidak, wahai Tuan. Allah telah demikian baik membuat Anda sekeluarga membuka tiap bulan Ramadan untuk menjamu semua. Banyak. Tidak. Biarlah makanan jatah berikan pada. Hatiku membisikkan demikian. Izinkanlah, wahai Tuan. Kata orang tua itu bersyukur. Sayyidina Hasan bin Ali semakin terharu, air matanya menetes. Bapak tua, tahukah engkau siapa lelaki yang hendak kau berikan makanan? Dialah ayah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang singa gurun pasir, menantu Rasulullah SAW, dan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekasihnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya makanan yang kita makan ini adalah hasil kerja, dan dia memilih berbuka dengan apa yang kau sebutkan tadi. Kita tiap buka gimana? Panas banyak. Kita go food. Ya kan tadi kata Husen, buka banyak silaturahim yang udah 2 tahun nggak ketemu. Ini aku juga jadwal ngisi acara buka biasa banyak. Makanya aku pilih, udah kita subuhin aja dibanding. Dari cerita tadi, adakah makna yang lebih dalam yang bisa didapat? Makna apa? Makna Ramadan untuk silakan untuk berbagi dengan rekan-rekan Anda di breakout room. Oke. Dan saya akan bagi tentunya seorang dengan seorang lagi, yaitu 2 orang ya. Biar lebih enak, lebih nyaman. 6 menit aja. Nggak lama-lama. Oke? 6 menit aja. Citra, aku sama Shirley ya. Biar lebih enak. Mangga. Gitu. So, silakan untuk berbagi apa makna Ramadan. Oke? Dengan tadi ceritanya. Dengan yang udah Anda tulis baru. So, enjoy. Sharing is caring. Silahkan untuk berbagi. Bisa Sahrul join. Citra, di join ke breakout room.
atau Citra sama Syahrul? Oh, Citra, kalau nggak bisa kamu di sini aja di main room. Citra, Citra. Halo Citra. Cerita. Cerita ya. Iya. 3 menit untuk apa makna Ramadan. Halo. Silahkan foto. 1, 2, 3. Citra. Ini jaringannya jadi di ini aja ya. Kit, kalau kamu nanti buat sharing, Citra. 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 Ya, halo Citra. Iya, Kak. Ya. Iya, Kak. Iya. Ya, senyum dulu kita foto. 1, 2, 3. Nanti kalau dia sinyalnya ini tutup aja kameranya biar lebih enak suaranya ya. Silahkan berbagi. Kita foto dulu, aku selak. 1, 2, 3. Foto. Oke, don't forget ya. 3 menit, silakan. Makna Ramadan untuk. dalam bulan Ramadan. Boleh Karena foto dulu. Hakikatnya nanti dulu. 1, 2, 3. Foto dulu. 1, 2, 3. Wait. Salah. 1, 2, 3. Oke, silahkan berbagi lagi. Itu tadi udah cerita sedikitnya yang terkait
Welcome, welcome, welcome back. Welcome back, everyone. Minasan, welcome back. Selamat datang. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali ya. Saya masih nunggu ini ya, yang 4 kayaknya lagi asik. Bentar ya, gak kerasa. Kayaknya gitu. Beres-beres. Kurang kan waktunya kan, Saldi? Terlalu singkat ya. Terlalu singkat. Sabar. Nanti kalau Anda mau tambahan waktu, aku balikin. Tenang. Ini soalnya 4 aja nggak balik-balik. Coba. Mereka masih stay sampai bener-bener dibalikin ke sini. Oke, baik. Nah, ini tuh. Gimana waktunya? Tadi Valdi sama Mufid udah protes. Kok bentar banget sih, Teteh? Belum. Iya, tadi aku lagi sering-sering gimana Lagi cara sering-sering. konsisten, tapi biar putus. Diputus. Oke, mau tambahan waktu berapa menit lagi? Gimana Valdi? Tambahan nggak? Boleh. Oke, good. Aku tambahin kalian waktu 4 menit. Cukup enough lah? 4 menit? Cukup? Cukup deh. Oke, cukup ya. Oke, aku ntar option dulu. 4 menit. 4 menit. Di close. Ya, oke. Silahkan. 4 menit. Sok. Mereka senang. Alhamdulillah. Berbagi. Nanggung aja gitu, terus dari segi biaya juga kan, ongkosnya gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi sedih sih. Sedih Cuman banget. gimana? Maksudnya ya
Welcome back, Husen, Mufid. Tadi 4 menit teh, iya, aku tadi kasih 4 menit loh. Ya, kok cepet banget loh tadi 4 menit loh. Gak berasa ya, yang 2 belum datang. Oke, tadi aku sedih, nggak ada ininya, ongkosnya gitu. Terus udah gitu balikin sini ya. Oke, siapa nih belum datang? Ada siapa yang belum datang? Syahrul teh Syahrul kemana ya? eh, kurang tahu teh mungkin sinyalnya ya. Oh, Dia tadi. di Kalimantan. Iya, iya, iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Syahrul, aman. Good. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aman. Oke, good. Alhamdulillah. Tenang aja. Ya, aku aja tadi kelempar. Itu buat contoh buat kalian. Tenang aja gitu ya. It happens all the time. Don't worry ya. Oke, silahkan. Siapa yang mau sharing? Tadi di berdua-berdua itu apa makna Ramadan untuk? Silahkan. Mangga. Kalau saya ya teh, makna Ramadan menurut saya itu memperbaiki diri jauh lebih baik, yaitu seperti muhasabah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena datangnya bulan Ramadan kan menjadi pintu ketentraman, keberkahan dan ketenangan. Thank you, Syahrul. Silakan. Yang lain. Izin deh, boleh. Boleh atau Valdi nggak usah izin langsung aja. Kamu segenan wae. Silakan Valdi. Siap. Makna Ramadan yang saya dapatkan itu ada dua. Pertama, Ramadan itu bulan tarbiyah, pembinaan, di mana di bulan Ramadan ini kita dipacu gitu ya, didorong untuk semangat dalam beribadah. Tentunya untuk mendapatkan jannah gitu ya, surga. Jadi kita dipacu untuk ibadah, gitu. Mau ibadah apapun gitu, sholat, baca Quran gitu ya. Kita ya ini bulan Ramadan ini kita dipacu untuk ibadah gitu ya, terus gitu, semangat dalam ibadah. Ya, tarbiyah gitu yang tadinya biasa-biasa aja di bulan Ramadan kita paksa ini, Bismillah gitu. Terus yang kedua momentum untuk meningkatkan iman. Karena hakikat bulan Ramadan itu untuk meraih ketakwaan, Nah, di sini bisa jadi momentum karena tujuan dari Ramadan itu ya, la'allakum tattaqun gitu, untuk mendapatkan takwa gitu. Maka di sini kita dipacu untuk ibadah, kita semangat dalam beribadah gitu. Bahkan sebelumnya kan kita dilatih gitu dari bulan Rajab, Sya'ban ya, dilatih dan ya sekarang inilah usahanya lumayan. This is the time gitunya. Gitu mungkin deh. Hatur nuhun pisan Valdi. Silahkan. Ayo, yang lain. Saya ingin sharing teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di bulan Ramadan ini saya masih diberikan kesempatan yang mana mungkin kalau nggak di bulan Ramadan mungkin saya nggak akan berpuasa mungkin. Memang puasa itu merupakan salah satu ibadah yang sangat private, yang mana ketika kita berbohong apakah kamu puasa atau enggak itu kan nggak kelihatan. Ada salah satu Ustadz Gus Baha, saya mengikuti Gus Baha, beliau mengatakan bahwa puasa itu ibadah yang ya kalau kamu bilang kepada orang kamu puasa, kamu maksudnya ibadah yang private untuk diri kita sendiri maksudnya. Mungkin kan sholat juga untuk diri kita sendiri, namun ketika berjamaah orang akan melihat bahwa kita rajin atau enggak. Nah, sedangkan untuk berpuasa itu lebih kepada private, hanya kita yang tahu bahwa kita membatalkan puasa ataukah kita bolong dan lain sebagainya, hanya diri kita. Ini menandakan bahwa di bulan Ramadan ini merupakan evaluasi bagi diri kita sendiri untuk tetap beribadah, sunah-sunahnya juga berkali-kali lipat untuk pahalanya sendiri. Namun yang menjadi poin penting adalah evaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya sangat memaknai hal tersebut.
Mungkin itu aja sih Teh. Nuhun. Silahkan. Saya masih punya Citra, Shirley sama Mufid aja deh yang lagi asik gunting-gunting. Silahkan. Kalau dari aku makna Ramadan itu ya selalu berbuat baik gitu kan. Karena kita dikasih kesempatan nih sama Allah di bulan ini, kita harus lebih baik lagi gitu. Kayak berbagi rezeki gitu kan, bagi-bagi makanan ke orang-orang yang mampu, terus juga dikasih waktu buat tilawah, juga dikasih banyak waktu juga buat ibadah gitu. Nah, kalau dari aku sendiri masih jujur banget masih belum bisa optimal lah di bulan ini, karena nggak tahu kenapa aku bingung karena kok Ramadan ini kok masih belum ini ya, nggak kayak tahun lalu gitu, nggak dapat feelnya. Mungkin karena akunya yang selalu sibuk dengan duniawi gitu, nggak terlalu fokus ke agamanya gitu. Terus juga aku juga sadar gitu kalau kita ini dari Tuhan loh gitu, masa kamu fokus terus ke dunia gitu. Coba sekali-kali kamu fokus dulu deh ke agama gitu kan. Allah juga ngasih kita hidup buat beribadah gitu, buat beribadah. Mungkin itu sih dari aku mah. Atur nuhun, Mufid. Silakan Rizky, Citra. Shirley teh. Ya Shirley, sok. Rizky Shirley. Rizky-nya itu aku ini, aku mau rename. Silakan. Ya teh. Kalau Shirley itu Ramadan tadi tuh kayak apa ya? Ramadan itu kan bulan yang paling istimewa ya teh dari bulan-bulan yang lain gitu. Jadi ketika kita ketemu Ramadan itu kita ingin memberikan yang terbaik gitu teh, menjadi yang paling baik terbaik dari diri kita gitu. Jadi kayak beribadahnya yang maksimal gitu, yang paling baik, terus berbaginya yang paling banyak, terus juga kayak apa ya, kayak meminta pengampunan yang paling terendah gitu maksudnya, kayak gitu. Terus pokoknya kayak ingin yang terbaik aja gitu di Ramadan itu, dan harapannya tuh itu tuh menjadi titik balik gitu, titik balik kita nggak hanya di Ramadan aja gitu, tapi di bulan-bulan selanjutnya, Panjang waktu ya. di Syawal sampai selanjutnya kayak gitu. Jadi kayak Ramadan itu kita kayak bisa menaikkan derajat kita gitu lah teh, bisa lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bisa terus meningkat setiap tahunnya gitu. Jadi kayak pemicu lah Ramadan gitu teh. Pemicu, pengen jadi bunga yang ini kata yang lebih bersinar, menyinari yang semuanya juga ngikutin. Ayo motivasi buat semuanya lebih bersinar. Citra. Kalau dari kita sendiri sih sama kayak juga yang lain yang udah disampaikan, gimana bulan Ramadan ini kan istimewa banget ya kita. Jadi di bulan yang sangat mulia ini kita juga ya itu dipacu lagi buat ibadahnya lebih baik lagi, ngajinya, sholatnya, sedekahnya, juga berbagi segala macam, dan juga kembali lagi kita melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Apakah ibadah kita ini udah ikhlas belum, ataukah kita hanya untuk show up kah, ataukah biar dinilai orang baik kah? Jadi kayak seberapa besar sih kayak Ramadan ini mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik, dan tetap setelah Ramadan pun kita bakal konsisten dan tetap lebih baik lagi begitu. Cukup sih. Ya. Ini Husen keluar nih ya. Boleh Shirley, kalau kamu di WhatsApp ada di grup itu kok. Untung kamu masuk ke situ ya. Coba gantiin Bro Arlan. Coba Husen kemana gitu. Coba di grup. Ayo masuk lagi gitu. Oke, so itu adalah maknanya masing-masing dan sudah nulis tadi tentang si calling.
Nah, nanti aku juga akan berbagi tentang calling aku, panggilan aku, tulisan aku di grup setelah ini. Biar nggak nge-reframing kalian, karena ini coaching dibebasin kalian kayak gimana gitu. Sedikit tadi benar kata Shirley, berbagi. Di Teteh, ini kejadian nyata di Teteh. Setiap bulan Ramadan, seluruh orang di tiap rumah ngasih tajil sama buka. Benar nggak? Dikasih tanggalnya, pembagian. Semua orang ya yang dekat masjid, bahkan yang penjaga masjid gitu kan, pasti ngomongnya gini, duh kalau bulan Ramadan berlimpah di mana-mana, benar nggak? Pas udah bulan Ramadan tak berhenti, nggak ada lagi yang ngasih-ngasih, benar nggak? Atau tadi Benar-benar kita teh, benar, valid. benar banget, Valid, atau valid. kalau kita kata Citra gitu, pas lagi bulan Ramadan mengaji juga, oh gitu. Oh kalau bisa karena bulan besok, cepet banget. Aduh, kalau pas lagi bulan Ramadan kayaknya kan taraweh juga panjang-panjang. Atau jangan-jangan ke plot twist kayak kemarin ya. Ini kisah nyata juga. Dari Narawih, itu surat-surat pendek yang aku hafal semua. Udah, aku langsung gini, oke. Ini pasti nanti pas lagi witir paling kan ya kulhu lah ya gitu kan. Al-Falaq Anda. Plot twist guys, panjang. Lebih panjang daripada tarawih. Kita udah gini-gini. Dan aku tanya perspektif yang lain. Jadi pasti mikirnya pasti ini ya plot twist banget Ramadan yang ini macamnya. Imamnya luar biasa. Konsep dari kita. Bener gak sih? Kayak bayangin deh, kita tiap hari bisa bangun ternyata jam 3. Bener gak? Kalau Ramadan buat sahur. Terus kalau misalkan di hari biasa, apa yang menahan kita untuk kita nggak bangun gitu loh, menggapai cintanya Allah, cahayanya Allah gitu loh, bangun kok gitu kita, bangun beneran. Terus kayak ngaji, karena kalau aku karena setoran nih Fatih ya, ayo testor gitu kan ya, ayo ngaji gitu. Kecuali kayak hari ini aku lagi nggak puasa ya, ini aja aku siapin minum gitu. Jadi atau gini, ada satu kebiasaan aku adalah aku suka kalau misalkan lagi menstruasi ngasih tangan itu pakai kitek. Ini bentar lagi aku akan kutek. Kenapa? Aku sering banget lupa lagi menstruasi, lagi datang bulan itu ke masjid sholat. Jadi aku ke masjid di kantor, masjid karena kan selalu pokoknya zuhur asar kan di masjid kan. Dan orang-orang lihat, ini pasti dia lupa lagi. Kenapa? Itu kamu pakai kutek. Astagfirullah. Itu penanda dan itu bukan sekali 2 kali. Di rumah juga sama. Ikutan, bukannya bunda tuh lagi dapet. Oh iya, aku ngaji, aku megang Quran, oh iya. Gitu. Udah alam bawah sadar, tapi yang paling sering adalah aku suka banget di kantor lagi dapet sholat. Itu biasanya hari ke-1, hari kedua. Aku suka lupa. Ini hari kedua. Gitu. Ya, calling, panggilan. Bagaimana kita menjadi manusia baik-baik manusia, betul-betul membawa spirit Ramadan. Oke, yuk kita lihat lagi. Tadi udah story, udah sharing, memperluas, mengexpand. Tadi udah pause, expand, sharing. Sekarang Teteh minta untuk semuanya di sini memilih hanya satu peran. Jadi peran apa sih buat Shirley, buat Syahrul, buat Citra, buat Mufid, buat Faldi, ya Husain belum balik sama kita. Kita peran banyak, bener nggak? Peran sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai cucu, banyak. Tapi Teteh minta kalian cuma milih satu makna Ramadan dalam peran kita masing-masing. Teteh kasih waktu, silakan memilih. Kalau udah pilih, tulis di kolom chat biar kita semuanya sama-sama ngeliat apa sih yang Anda pilih di satu kartu. Bener-bener observasi banget. Nanti kita akan Teteh akan kasih Anda satu kartu untuk betul-betul. Perannya semuanya penting, Teh. Perannya semuanya penting. Tapi apa yang mau dipilih? Salah satu. Yang paling banget sekarang kepikiran. Peran Anda sebagai hamba Allah, mangga. Lebih spesifikin lagi. Hamba Allahnya mau apa? Sebagai anak? Sebagai apa? Coba. Satu peran. Biasa kita kalau disuruh fokus pengennya semua, benar nggak? Pilih satu. Udah? Kalau udah mana? Di kolom chat belum ada yang nulis soalnya.
Pilih satu peran. Bagi kakak, kata Shirley. Kamu punya adik berapa, sayang? Ada 4 teh. Masya Allah, ibu kamu keren banget, Shirley. Aduh, kayak Shirley ini dapat bonus banget. Udah one on one, ikut grup. Itu mah ya, benar nggak? Ya. Oke, nanti kita udah ini ya, langsung. Bagi teman, sebagai pembela agama Allah. Good, Valdi. So. Oke, ini Hussein, gimana Hussein? Shirley, udah ditanya belum? Udah ditanya di grup tadi teh. Curiga ning mati lampu, meridia padam lampu, terus udah dia bisa hilang sinyal ya teh. Terus wifi-nya nggak ada, udah kan masalah ini teh katanya. Kenapa? Ada kepentingan urgent gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Namanya qadar Allah. Nggak apa-apa, nanti Hussein mungkin perlu aku kasih one on. Nggak apa-apa. Okay. Ya. Dah. Good. Citra udah ditulis, sayang. Diomongin aja boleh, Citra. Sebagai ini ya. Sebagai anak. Sebagai anak. Alhamdulillah. Oke, udah ya. Semuanya udah nulis. Kalau gitu sekarang kita akan memilih kartu. Setelah kita tadi sudah memilih satu peran. Satu peran yang akan kita observasi. Baik-baik. Hadirkan peran itu betul-betul yang Anda sekarang sebagai kakak. Coba bayangkan ada adik-adiknya, betul nggak? Sebagai anak, hadirkan ibu bapamu. Oke? Sebagai pembela agama Allah, wah itu akan banyak umat di depanmu, Valdi. Sebagai pelajar jelas berarti hadirkan gurumu, hadirkan orang tuamu juga bisa, karena pendidik ada dua, ada pendidik secara kodrat, pendidik secara profesi. Betul nggak, Syahrul? Dan pendidik kita secara kodrat, ibu bapak kita, pendidik kita secara profesi tentunya ustadz, ustazah ya, guru-guru kita. Sok atau kalau udah dipilih, sekarang kita akan pertanyaan berikutnya. Bagaimana tuh membawa semangat Ramadan, spirit Ramadan itu sepanjang waktu nih, yang dari tadi kita udah gemes, bener nggak Shirley? Dari tadi Citra udah gemes, Syahrul apalagi udah gini-gini, iya Tete ini gimana, apalagi Mufid. Tahun kemarin aku bener-bener, kata Mufid, tahun kemarin aku ini kenapa gitu. So, siap untuk berproses semuanya? Oke, kita akan memilih satu kartu biar Mufid lebih-lebih, apalagi udah dapet tipsnya ya dari Valdi gitu kan. Ayo, aku nih kenapa ini gue kayak nggak kayak Ramadan kemarin? Ya, Shirley, Citra, Syahrul, siap ya? Anda udah memilih peran itu, so stick ke situ dulu. Oke, mungkin nanti akan berkesinambungan, beresonansi dengan peran yang lain, tapi kita ke situ dulu biar lebih fokus. Oke, kita akan memilih kartunya. Tenang, kartunya kebuka. Oke. Nah, pilihlah satu kartu yang betul-betul merepresentasikan rasa-rasanya benar-benar aku banget untuk peran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan pilih satu kartu yang rasa-rasanya satu gambar ini tuh representatif banget gitu loh. Bagaimana membawa semangat Ramadan sepanjang. Oke, ya, yang sudah memilih silakan ditulis di kolom chat biar Teteh bisa tahu. Citra boleh diomongin aja biar lebih cepat, nggak apa-apa. Citra mau yang mana sayang? Unik sih, ya. Yang unik, oke. Oke, yang lain silakan di kolom chat dituliskan. Silakan, mau pilih yang mana? Valdi light, cahaya. Charlie movement. Mufid movement. Syahrul movement. Oke. Yuk, let's look at the card. Mari kita lihat kartunya ini. Ya, boleh difoto juga loh kartunya ini atau di screenshot mangga biar nanti pengingat reminder. Aku kirim juga, tenang, di nanti grup. Tapi nanti yang belum berproses, aku kayaknya mau ngasih ini juga lah buat
nanti kelompok selanjutnya besok. Oke, dah? Good. Yuk, sekarang seperti biasa lagi Teteh minta untuk Anda ngelihat kartunya dulu, gambarnya, fotonya dulu. Abaikan dulu kata-katanya. Oke. Apa yang bisa Anda lihat di dalam foto tersebut? Apa yang bisa dirimu lihat? Apa aja sih fakta-fakta di foto tersebut? Oke. Coba sekarang untuk memperkecil dan melihat gambaran besarnya. Jadi di zooming in, di zooming out, biar lebih gede lagi tuh si movement. Uniknya itu apa itu? Sidik jari apa itu? Light-nya diperluas lagi, Valdi. Di mana ya gambar itu diambil? Kira di mana? Kapan ya Teh fotografer tuh ngambil? Dan kalau ini adalah sebuah video, 1-2 menit sebelum diambil, bahkan 5 menit sesudah foto diambil, ini gerakannya kayak gimana? Kalau ada kayak foto film gitu. Gimana sih cerita dari si foto ini? Dan kenapa ya seseorang mencoba mengabadikan momen? Ketika diamati fotonya ini baik-baik, indera yang berbeda juga akan terlibat. Kadang kita bisa mencium bau sesuatu, wangi sesuatu, dengar-dengar suara sesuatu. Kita bahkan mungkin ingin menjangkau dan menyentuh sesuatu di. Coba lihat bagian yang terang dari foto dan bagian bayangannya. Atau yang blur dan yang jelas. Sekarang lihat kata. Katanya lihat baik-baik. Adakah kata lain yang Anda pikirkan terkoneksi dengan foto? Suka atau nggak suka ya sama si foto? Sama si kata di foto? Suka kenapa? Nggak suka? Light, movement, jenis. Apa ya kata kebalikannya dari kata? Light, kebalikan dari movement, dari unik. Suka atau nggak suka sama si kata? Dan bagaimana si kata sama si foto bisa berhubungan? Tadi kita udah mengetahui makna Ramadan. Apa sih makna Ramadan untuk? Dan kita juga sudah memilih peran. Apa peran yang akan kita bawa? Sekarang coba lihat baik-baik spirit Ramadan apa yang tercermin dari foto. Dan dengan spirit semangat yang telah ada di dirimu ini, membawa peran apa? Yang telah kau pilih itu akan jadi gimana? Seperti apa? Sebagai manusia, hamba Allah, seorang Abdullah yang melayani, service is giving, giving is sharing, sharing is sharing. Sebagai khalifah, pemimpin, kita utuh, punya akal, punya insting, jadi pemimpin. Apakah alasan keberadaan kita? Peran sesungguhnya khalifah fil ardi, rahmatan lil alamin. Apa pentingnya peran itu bagi kita? Tadi peran sebagai anak, peran sebagai kakak, sebagai pelajar, sebagai pembela.